kalau papa nemuin aku pindah Kristen lagi, aku bilang gitu. Kamu gak akan nyambung, jadi mendingan kamu ketemu sama pendeta aja ya buat ngobrol biar nyambung. Pas papa ngomong sama pendeta aku kayak yaudah ayo, tapi iya aku masih percaya sama Yesus, aku bilang gitu. Terus papa awalnya kayak seneng tuh, terus aku bilang tapi bukan sebagai Tuhan, sebagai nabi, aku bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi semua. Hari ini kita akan menyimak dan melihat sebuah video yang sangat menarik dan menginspirasi. Video ini berasal dari channel podcastnya Kodonitan yang menampilkan dialog langsung dengan seorang mu'alaf wanita yang berusia 26 tahun. Dia adalah sosok yang cerdas, yang memutuskan memeluk Islam setelah diajak kakaknya menonton ceramah Dr. Zakir Naik. Yang luar biasa, di hari pertamanya menjadi muslimah ia langsung berdiskusi dengan pihak gereja, mengkritisi berbagai kontradiksi dalam kitab sebelumnya. Kakaknya bahkan menyebut gaya berpikirnya mirip Donitan versi perempuan. Mari kita simak cuplikannya bersama-sama. 2023. Belum kepikiran belajar Islam. Belum. Terus mulai dengar atau mulai belajar Islamnya? Nah, aku lupa itu juga kayaknya nggak lama deh setelah itu. Pokoknya kan aku udah ngerasa ini kayaknya aku lost nih. Aku udah nggak tahu kemana arahku kan. Kayak mau balik ke Kristen tapi aku juga udah nggak begitu yakin. Terus aku kayak bingung nih mau kemana. Sampai akhirnya di setahun setelahnya aku tuh ikut puasa. Yang nyuruh siapa? Nggak tahu, tiba-tiba aku mau ikut puasa. Pengen sendiri? Pengen sendiri. Kayak mikir, aku mau coba tahan gak ya aku puasa. Itu 2024 itu? Iya, kayaknya sekitar 2024 tuh aku. Dapat berapa hari? Kayaknya aku hampir 2 mingguan lebih. 2 mingguan? Itu sampai teman-teman kantor aku aja kan emang kebanyakan muslim kan. Terus mereka tuh kayak, ayo ini makan siang. Aku kayak, enggak bu puasa. Kayak, lo Islam? Enggak, gue Kristen. Terus mereka kayak jadi bingung sendiri gitu kan. Mereka bingung kayak, terus kenapa lu puasa? Nggak tahu, pengen nyoba aja. Terus sampai udah di rumah pun kan ada papa ya. Cuman karena papa tahu aku tuh suka bangun pagi, kelaparan gitu-gitu. Ya, jadi papa nggak peduli. Gratis ya, gratis. Iya, jadi kayak udah aku bangun buat sahur sendiri kayak gitu. Sempat nyoba, cuman aku tuh masih yang belum mau mencoba untuk belajar bidang lagi, cuman ikut puasanya aja lah sama lebaran. Akhirnya nggak ngerti gimana lebaran kemarin lah. Lebaran ini tahun lebaran ini? Kemarin, iya tahun ini. Tiba-tiba tuh aku makin kayak mau deh belajar lebih detail lagi. Nah yang bulan Ramadan kemarin ikut puasa lagi? Ikut, tapi aku nggak sebanyak yang tahun sebelumnya. Cuman emang sempat ikut puasa tapi kayaknya cuma semingguan. Setelah lebaran malah jadi tambah pengen belajar Islam. Pas lebaran kan aku ikut lebaran ke kakak, terus juga ke rumah pacarku itu. Terus dari situ aku kayak mau deh aku lebih detail lagi buat belajar gitu kan. Nah, emang awalnya aku tuh nanyanya ya ke beliau ini karena aku bingung ya mau nanya siapa. Tersangka pertama. Aku datanglah ke kakak kan, mau nanya-nanya lah, mau nyari tahu tentang Islam. Nah, awalnya kan di pikiran aku, ya aku kalau misalnya mau nyari tahu, ya kayak temen aku lah, dia cuman ngasih tahu tentang Islam itu gimana gitu kan. Tapi kalau ke dia beda, mungkin karena dia juga mu'alaf ya. Jadi dia ada ngasih video perbandingan dari Al-Quran sama Alkitab itu. Terus awalnya aku masih kayak, masa dibandingin, kan pasti ya ada bedanya. Terus kayak mau gimana pun, kalau misalkan kalau misalkan ini template-nya orang Kristen, itu kan ya itu di luar logika lah. Yang penting kita mengimani gitu kan. Yesus awalnya mati di atas kayu salib. Iya, pokoknya itu kita dari sore ya, aku lupa deh. Pokoknya kayaknya dari sore itu sampai jam 2 subuh. Dari yang pertama kali video Dr. Zakir Naik. Awalnya tuh aku masih dengan kayak, oh ya udah, mungkin karena emang ya dia ustadz aja, tapi kayak masa sih kayak gitu? Mungkin kan karena dia ustadz, jadi dia ya gimanain Kristen lah. Aku masih mikirnya kayak gitu tuh. Terus akhirnya karena dikasih video mulu, lama-lama kayak, masa sih? Kayak aku jadi bingung sendiri kan. Tanya kakak aku sampai yang tadinya di HP aku udah nggak ada aplikasi Alkitab. Jadi ada. Sampai aku download buat aku kayak aku mau make sure nih bener gak sih yang apa kata dia nih. Kayak takutnya kan ya dia bisa aja ngomong asal padahal sebenarnya nggak yang tertulis di Alkitab. Makanya aku mau make sure kan. Itu sampai kayak setiap dia ngomong, bentar pause dulu, aku nyari. Itu kayak aku baru mastiin kan jadinya. Kayak males juga ngomong nyuruh buat kakak kan. Jadi udah aku aja pause langsung sendiri. Aku pause sendiri, terus aku nyari-nyari dulu di Alkitab. Cuman kalau emang lihat aplikasi kan lumayan repot ya. Tapi kan emang di aplikasi itu kan ada beberapa versi tuh. Yang Indonesia aja ada lebih dari 10. Terus nyoba Inggris juga. Nah karena ini kan sempet kayak, masa sih banyak versi? Akhirnya aku tunjukin nih kak, di aplikasinya aja emang ada banyak versi. Aku malah jadi nonton, saya masih tuh kakaknya?
Enggak, Kareni. Kareni. Kan dia juga jadi penasaran juga kan. Oh. Jadi penasaran. Terus habis itu sempet lah kita berdua iseng, aku lagi ngasal aja buka ayat. Aku lupa ayat apa, pokoknya tuh di satu itu, di Bible itu. Di satu itu tuh aku hafalin. Nah, aku buka dari berbagai versi, mau ngeliat sama apa enggak. Itu pas kita ngeliat juga beda isinya. Isinya beda kan, so kayak aku gini. Terus akhirnya besokannya ke rumah kakak lagi, tapi aku langsung bawa Alkitabnya langsung, udah bukan lewat aplikasi. Fisiknya langsung. Terus sama tuh dikasih lagi tuh video-video. Terus pokoknya setiap dikasih video, aku nge-pause dulu kayak beneran gak sih? Jadi aku nyari-nyari tahu. Terus pas sudah nyari tahu gitu kan makin lama aku kayak kok gini ya, kayak yang awalnya aku nggak mau terlalu dengerin, tapi lama-lama kayak kok ada yang aneh, kayak yang mungkin kok di otak aku yang nggak seharusnya kayak gini, kenapa malah jadi kayak gini. Terus pas setelah nontonin video sambil buka-buka Alkitab, ngebandingin segala macem, tiba-tiba ya aku ke kakak aku langsung kayak, oke udah, aku pindah Islam. Aku langsung kayak gitu, nggak ngerti kenapa. Iya benar kok. Kalau menurut aku kayak udah menemukan pembenaran lah gitu ya. Udah mendapatkan pembenaran dari situ, terus aku juga udah nggak percaya lagi. Ya buat apa aku tetap stay, kayak mendingan ya udah aku pindah ke Islam aja. Udah mau pindah ke Islam. Ya itulah kakak nanyain macam-macam. Terus nggak tahu kenapa aku kayak iya kayak nggak ada keraguan lagi gitu loh setelah itu. Tapi udah ngebayangin nanti kalau Islam gue harus sholat 5 kali, puasa segala macam, udah ngebayangin belum? Udah. Dan mau gitu. Iya, nggak tahu kenapa kayak juga pas kakak nanya dan setelah aku itu semua kayak udahlah aku kayak ya udah pasti kok aku kayak gitu. Papa mamanya udah tahu belum? Belum. Waktu itu memang belum kasih tahu. Tapi emang kayaknya mama tuh udah ada, mama papa kayaknya udah ada feeling lah kayaknya aku bakal gimana gitu. Kapan papa mamanya tahu? Aku baru ngasih tahu ke papa. Besoknya. Oke, terus? Besoknya, dan itu pun juga pas ngasih tahu kita berdua udah mikirin worst case-nya lah, apa yang akan terjadi. Waktu ngasih tahunya gimana, terus ekspresinya gimana gitu dong. Penasaran nih gue bener gitu. Itu apa namanya, pokoknya tuh di ruang tamu, kakak tuh di sini, aku di sini, ini ada meja, ada papa baru. Terus hampir sejam lebih lah, aku tuh bingung mau ngomongnya gimana kan. Itu kalau kata kakak aku udah kayak yang gila bolak-balik, terus aku kayak gini-gini sendiri. Mama di Cibubur? Mama belum tahu. Sampai asam lambungnya naik, gue. Iya sampai aku muntah. Tadi kiranya papa enggak udah we mulu soalnya bolak-balik. Mau ngomong apa gitu? Mau ngomong apa lagi? Iya soalnya kan kakak udah coba cairin suasana kan, ngobrol sama papa, dan waktu itu tuh lagi bola. Jadi mereka ngobrolin bola tuh aku tetap kayak aduh deg-degan ya, kayak aku udah mikir ini mati nih gue hari ini, aku udah mikir kayak gitu. Jadi kita komunikasi tuh gak WA tuh. Cepetan ngomong. Dia ketapanya gitu. Iya sebelah-sebelahan sama dia. Cepetan ngomong. Tadi dulu deg-degan. Yaudah kalau kakak ke toilet dulu kamu ngomong ya. Udah sampai kayak gitu kan. Terus aku kayak udahlah ngomong aja deh, kayak aku sampai dalam hati aku udah bilang digantung deh ini gue hidup aku udah mikir kayak gitu. Terus akhirnya aku ngomong lah ke papa, tapi aku gak ngeliat mukanya. Pokoknya aku duduk cuman kayak gitu, aku bilang papa mau ngomong, aku bilang gitu. Terus papa kayak iya mau ngomong apa? Aku kayak aduh, kayak aku gak siap kan. Bentar, sorry. Kayak aku gak siap kan buat ngomong. Kayak aku masih diam ya. Terus sudah mual-mual karena asam lambung makin naik kan. Terus itu papa bilang apa mau ngomong apa. Jadi akhirnya aku senderan ke meja, tapi ngomong kayak ini, aku udah pindah Islam. Aku kayak gitu, kayak ngomongnya gak jelas. Saking takutnya. Iya, tapi papa dengar, papa kayak hah apa? Terus aku enggak, awalnya gini dulu, hah apa? Terus aku kayak oh nggak denger, aku masih seneng kan. Enggak sayang, nggak bisa. Waduh dia denger ternyata. Itu aku udah panik. Berarti di situ juga? Di situ. Iya selama dia ngomong sama papa dia sama sekali nggak mau lihat. Aku nggak ngeliat sama sekali. Pokoknya kalau nggak ngeliat ke TV, ke meja, ke tangan, kaki, pokoknya nggak mau ngeliat lah. Terus dia bilang kan, enggak lah sayang, nggak bisa sayang. Terus pokoknya dia ngomong-ngomong segala macam. Aku udah sampai lupa tuh papa ngomong apa. Pokoknya tuh awalnya papa ya bobo mama lah ya. Karena kan mau gimana pun emang mama yang paling nantang banget kan. Apalagi sama kondisi mama sekarang juga lah gitu, yang ada penyakit, dia tua juga kan. Terus juga pokoknya tuh selama papa ngomong aku diem, aku nangis, ngejar. Tapi tuh nangisnya aku karena papa ngomongin worst case apa yang terjadi sama mama nantinya aku mama tahu. Karena kan kayak waktu kakak aja masuk ke rumah sakit kan. Apalagi ya kalau aku ya amit-amit jangan sampai, tapi papa udah mikirin hal itu. Terus aku nangisnya di situ. Terus tapi kayak aku nangisnya bukan duh gue jadi nyesel pindah Islam tuh enggak. Kayak aku jadi mikirin kayak ya iya lagi ntar mak gue gimana ya. Aku mikirin kayak gitu kan. Terus pokoknya ya papa ulang-ulang lah tuh selalu ngomongin tentang hal-hal itu ya. Makanya aku nonstop tuh nangisnya kan. Aku nonstop nangis. Itu kakaknya gak ngediemin itu waktu nangis? Enggak. Gini-gini doang. Jadinya setiap papa ngomong
ada juru bicaranya, jadi dia yang ngomong. Akunya diem. Nyapu. Iya, akunya diem. Aku diem. Ya pokoknya. Jadi Papa marah sama kalian juga? Enggak, Papa nggak ada marah sama sekali. Jadi dia tuh karena dia nggak berani ngomong kan, udah terus ya Papa ngomongin, selalu dia ngomongin masalah mama. Tapi ntar balik lagi lah masalah keyakinan gimana gitu. Papa ngomongin itu kan masalah Kristenannya, walaupun emang dia nggak menguasai banget, kita tahu. Dia ngomong gitu terus dia langsung dengan pedenya, balak baru nih tapi langsung sombong gitu. Langsung dia belagu ya. Langsung udah mulai ajak-ajak debat. Widih. Pas hari itu juga. Hari itu juga. Jadi aku yang tadi dia tiduran di bawah. Tiduran pas udah Bapak ngomongin masalah. Iya, pokoknya terus kita udah diampuni sama Yesus di atas kayu salib. Mereka Islam tuh belum. Kenapa belum? Mereka harus berkorban setiap tahun. Idul Adha. Mau ngomong dah agak males. Mau nih langsung berdiri, langsung duduk. Coba kamu cerita dulu. Kayak itu pokoknya aku juga nggak ngerti kenapa ya. Kita tiba-tiba aja. Jadi yang awal aku ngeringkuk, pas Papa udah ngomong tentang itu, aku kayak sambil udah gitu nyebelin aja aku sambil nge-pause pas aku mau ngomong. Terus aku bilang, tapi aku tetap nggak ngeliat Papa. Aku tetap ngeliatnya ke TV. Aku bilang, "Pah, maaf, bagian itu aku mau ngomong." So kayak isotoy banget gue. Beneran itu kok? Kayak bukan Tasya ya. Itu aku mau ngomong. Terus Papa enggak? Iya. Gitu. Iya, Papa nanya karena apa mau ngomong apa. So aku bilang, iya yang tentang Yesus disalib buat menghapus dosa kita itu nggak ada sih Pak di Alkitab. Aku sama gitu. Terus aku kayak, kok gue sotoy banget ya. Baru sadar abis ngomong di situ Papa kayak bilang kan, iya kan yang Papa tahu kan kayak gitu. Terus udah aku jelasin tuh apa yang aku tahu, apa yang aku udah pelajarin selama ini kan. Aku jelasin. Terus Papa kayak bingung kali ya, nih anak kok tiba-tiba ngerti Alkitab, padahal kan jarang buka Alkitab kan. Soalnya kayak semua ayat-ayat yang aku tahu tuh aku keluarin lah tuh semua ke Papa. Terus pokoknya kalau, kan aku gak ngeliat ekspresi Papa sama sekali kan, yang ngeliat kan kakak. Gendut ya bener. Gendut baru tahu. Iya kayak apa namanya, yang ngeliat kan kakak kan ekspresinya. Dan emang kakak tuh bilang, ya selama aku ngomong Papa tuh kayak heran, panik, kayak bingung, kayak kok nih anak sambet apa nih bisa ngomong kayak gitu. Ya, padahal di gereja tidur ya. Iya, makanya setiap Papa ngomong apapun, aku tuh pas langsung sangkal, aku kayak bilang, enggak ini enggak kayak gini, ini kayak gini. Yang di Alkitab tuh gini, pokoknya aku udah kasih tahu semua tuh. Itu pokoknya Papa ulang. Pantesan ditemuin pendeta. Nah, ditemuin pendetanya. Gara-gara aku juga. Soalnya aku udah sebel kan, Papa udah ngomong macem-macem, aku kayak aku tetap duduk tegak sambil ngeliat TV. Aku bilang, ya udah simpelnya gini aja deh Pak. Aku bilang gitu. Aku bilang kan, simpelnya gini aja deh. Papa mau aku balik ke Kristen lagi kan? Aku bilang gitu. Kalau Papa mau aku balik ke Kristen lagi, Papa cari ayat mana yang ngejelasin Yesus adalah Tuhan. Aku bilang karena yang aku tahu, yang aku baca dan yang aku dengar dari semua pendeta-pendeta itu semua gak ada yang bisa jawab. Karena yang di Alkitab itu cuma ada aku dan Allah adalah satu. Aku dan Bapak. Iya. Terus apa namanya, nggak ada tuh dia nyebutin kalau dia tuh Tuhan sebelah aku, bla bla segala macam, itu nggak ada. Kalau Papa nemuin, aku pindah Kristen lagi. Aku bilang gitu. Terus nonton Zakir Naik. Jadi ngikutin. Jadi kan kalau kita harus buat ceritain ke dokter Zakir Naik, ada ikut-ikutan nih. Kalau saya lagi buset ini anak asik. Baru H+1 loh. Itu aku itu juga kaget. H+1 iya. Terus abis itu Papa kayak kaget kan aku ngomong gitu. Cuman dia cari suasananya, dia bilang, kan kalau Papa kan teologinya kan senior nih, kalau kamu kan junior. Jadi kalau kita ngomong gak akan nyambung. Jadi mendingan kamu ketemu sama pendeta aja ya buat ngobrol biar nyambung. Pas Papa ngomong sama pendeta, aku kayak, yaudah ayo. Abis itu saya mikir, gimana nih ngomong pendeta ini? Aku langsung liat ke kakak kan, kayak dalam hati aku, mampus gue gimana nih. Cuman kayak, iya kayak gak tau kenapa aku pede aja gitu buat ketemu kan. Terus Papa bilang, iya nanti Papa ini ya, Papa schedulein buat kamu ketemu lah sama pendeta yang dia percaya karena pernah gue bantu Papa dulu juga kan. Oke, iya udah kabarin aja. Terus kan aku nggak merasakan mimik muka aku gimana kan. Terus pokoknya tuh kakak bilang, Sembah kamu selama ngomong sama Papa nyebelin banget mukanya. Terus aku kayak, perasaan aku udah mencoba untuk sesantai mungkin, gak senyebelin mungkin. Terus kakak tuh tetap bilang kan, kamu nyolot banget sih, itu rebel banget. Muka kamu tuh menyebalkan sekali. Tapi waktu dia ngomong ke papanya, Rian gak ketawa-ketawa kan? Enggak. Cuman pas yang refleksnya itu doang kok, pas Papa ngomong masalah Kristen. Iya. Kan pokoknya kan yang tentang apa namanya yang aku bilang tuh yang di Alkitab itu yang Tuhan.
Pokoknya tuh papa bahas apa, akhirnya papa bahas tentang Tritunggal. Pas papa bahas Tritunggal, kita berdua refleksnya sama. Ya, Tritunggal lagi kayak gitu. Nah dia langsung refleks gitu, Tritunggal. Gimana jelasin papa ini? Gitu. Udah gitu refleksnya kita juga sambil kayak ketawa gitu. Itu dalam ke papa langsung. Gila anaknya. Dua-duanya lagi dia kompak lagi. Heran-heran. Iya makanya dari situ papa bilang kan ketemu sama pendeta. Terus ya udahlah dia kayak tetap mungkin karena dia udah kalau bahas Alkitab aku nggak jawab, jadi dia balikin lagi lah ke mama. Nah pas dia ngebahas mama ya aku udah nggak ngomong lagi, aku udah nangis lagi. Enggak, itu nggak ngerti kenapa aku udah enggak, tapi ya dibilang sedih tetap, tapi kayak membuat dia nangis kejar-kejar, aku udah nggak begitu lagi karena nggak tahu ya kayak terus habis itu papa bilang kan, mungkin papa lupa juga. Akhirnya papa sampai bilang udah pokoknya kamu berdoa aja maksudnya menurut keyakinan kamu yang dulu Kristen, dia ngomong kayak gitu, dia lanjutin lagi tuh. Terus emang waktu papa ngomong, aku tuh emang kalau dulu kan kalau panik pasti kayak astaga Tuhan Yesus aku kayak gitu kan. Cuman emang di jalan kakak udah sempet bilang kalau kamu udah mulai emosi coba kamu istighfar kayak gitu. Jadi itu selama aku ngomong sama papa tuh aku sambil istighfar juga kan di dalam. Cuman tuh aku coba tuh buat ngomong Tuhan Yesus, nggak ngerti kenapa tuh pas udah ngomong Tuhan Yesus 3 atau 4 kali tiba-tiba kerisat lagi ngomong istighfar lagi yang astagfirullahaladzim itu. Terus aku udah kayak dari aku aja udah tiba-tiba kerisat sendiri kayak udah nggak bisa gitu kan. Terus akhirnya aku bilang ke papa, ya yang papa nyuruh aku doa itu ya yang aku yakinin sekarang. Ya aku yakin ya aku udah sebagai Islam, udah bukan sebagai Kristen lagi. Yesus sebagai nabi bukan Tuhan gitu. Itu kayak hari kedua deh aku ngomongnya. Hari kedua. Nah itu hari pertama. Iya itu hari pertama. Pokoknya kan akhirnya udahlah udah selesai itu udah nggak ngobrol lagi. Terus besokannya ketemu lagi lah tuh ada papa di rumah. Terus pulang aku tuh emang ke rumah kakak dulu. Karena kita udah kayak siapin nih gimana nih ngomong sama pendeta. Karena jadi panik juga kan. Dulu, sholat dulu kan. Iya sekalian belajar. Ya sudahlah pas ke rumah ternyata ada papa udah pulang kantor. Terus ya udah pas kakak nganterin nggak ada apa-apa kayak kita lagi nonton film bareng aja segala macam. Terus pas kakak pulang aku ke kamar. Nah pas aku ke kamar itu emang pas banget ceritanya aku kayak lagi mau coba bikin konten lah. Bikin konten? Tapi ya konten iseng aja. Terus jadi tuh aku udah nyiapin tripod, HP aku udah di sini. Terus kaca aku tuh udah ngadep ke aku. Tiba-tiba papa ngetok bilang kan, papa mau ngomong boleh nggak? Ya boleh, kenapa? Aku bilang gitu. Terus aku tanya kan mau ngobrol di mana, di ruang TV yang rame-rame atau mau di kamar? Di kamar aja. Oh ya udah, aku bilang gitu kan. Tapi sama adalah sama temennya. Tapi sama si ini ya, kayak oh ya udah. So aku mulai bingung tuh kayak kenapa nih dia ada bawa orang lagi? Ya udah emang kan temennya itu kan Kristen kan kebetulan. Terus akhirnya ngobrol lah. Nah selama ngobrol kan aku ngeliat muka aku kan. Terus aku baru menyadari, ya ternyata aku nyebelin banget. Terus nggak yang temen yang dibawa papa itu ini orang gereja? Enggak, bukan orang gereja sih, tapi emang dia aktif gereja juga. Aktif di gereja. Terus emang selama aku debat sama papa sama temennya itu, aku tuh sambil telepon kakak. Ya biar dia dengerin lah. Oh ini telepon cuman nggak cuman dia dengerin doang. Pokoknya aku dia bilang mute ya, jangan sampai nih nggak ke mute kan ketahuan kan. Terus sama tuh papa juga debat-debat lah, masih bawa-bawa tuh tentang yang harus disalib, terus yang Islam harus berkurban buat menghapus dosa gitu. Terus kan kakak kan ngechat berisik kan di iWatch aku kan. Terus maksud aku juga mungkin dengan aku baca chatnya dia yang tadi aku nggak kepikiran, aku bisa ngomong. Tapi dia kan berisik banget ya, aku udah nggak sempat baca notifnya kan. Akhirnya isi chatnya saya ngedumel kok. Iya. Ngedumel. Dia ngedumel. Gini, dia emosi di rumah. Saya udah nggak sempat baca. Maksudnya gergetannya kenapa? Pas saya pulang, ini orang datang. Mungkin iya kayaknya. Terus untungnya kan udah beberapa tuh yang aku catat di notes kan. Terus aku bilang ke papa nih ada yang mau aku omongin, tapi bentar ya aku buka notes dulu. Maksud aku buka notes biar sekalian bisa baca dia. Tapi udah nggak keburu nih buat baca dia karena berisik banget. Jadi aku kayak udahlah aku ngomong apa aja yang ada di otak aku yang aku ingat gitu kan. Ya udah selama aku ngomong gitu, awalnya tuh temennya juga yang masih kayak mencobalah ngebantu papa. Tapi mungkin karena dia ngelihat akunya juga tetap kekeh, akhirnya dia bilang ya udahlah Pak, mau gimana lagi nih si Tasya udah yakin sama kepercayaan dia sekarang. Kita udah nggak bisa maksa Pak, dia bilang gitu. Terus akhirnya Papa tuh masih tetap kayak mau mencoba gitu kan. Terus akhirnya aku udah sebel, aku bilang, iya aku masih percaya sama Yesus, aku bilang gitu. Terus Papa awalnya kayak seneng tuh. Terus aku bilang, tapi bukan sebagai Tuhan, sebagai Nabi, aku bilang gitu. Terus waktu kamu gitu mukanya Papa gimana? Papa tuh mukanya kayak yang awalnya seneng jadi panik jadi sedih lagi gitu kan. Terus akhirnya
ya itu pokoknya setiap kalau misalnya aku udah ngebantah, papa tuh pasti balik lagi jadi ngomongin mama. Tentang mama. Ya kan kalau udah tentang mama aku udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ya udah dia ngomong apa aku dengerin aja udah. Makanya mungkin karena dia ngelihat tiba-tiba aku jadi ahli Alkitab, jadi dia udah nggak ngebahas tentang Alkitab lagi. Karena setiap yang dia omongin itu aku bantah semua itu semua. Karena emang pas banget yang dia bantah itu tuh yang aku ingat ataupun yang aku catat semuanya itu. Orang dia cerita, gua ngeliat dengerin siapa? Tasya debat sama orang gereja, gua kayak ngeliat Dr. Zakir Naik versi Indonesia gitu. Cewek ya. Doni versi cewek. Doni versi cewek. Ini malam-malam kita teleponan itu. Itu juga di hari kedua itu papa nanya kan, terus nanti gimana nih hari Minggu? Karena tuh tadinya rencananya mau gerejanya tuh di BSD biar aku ikut gereja. Terus papa bilang kan, terus gimana hari Minggu? Terus aku bilang, ya enggak, aku nggak bisa karena aku udah Islam kan. Tapi itu tadinya di otak aku tuh udah mikir kayak, ya udahlah ikutin aja dulu. Aku ke gereja tapi udah aku nggak ngedengerin. Jadi kayak, ya udah yang penting badan aku ada di situ. Pas aku mau ngomong, kayak otak sama mulut aku tuh gak sinkron. Pas aku mau ngomong, aku tuh malah bilang, enggak aku gak bisa. Terus aku bingung kan, kok di otak gue kayaknya tadinya gak kayak gitu. Emang gak boleh sama Allah tuh gak boleh. Iya, gak boleh itu berarti tuh. Saat itu, papa bingung kan, papa panik kayak, ya terus jadinya gimana dong mama, emang kamu gak bisa tetap aja. Terus aku langsung bilang, kalau misalkan aku tetap ke gereja, dosa aku 2 Pak. Aku bilang gitu. Kok kenapa 2? Yang pertama, aku bohong sama orang tua. Yang kedua, aku bohong sama yang di atas. Ngapain? Aku bilang gitu kan. Yang mendingan aku gak usah datang. Nanti aku alasan aja aku ada event kantor kek atau apa. Karena kan emang kadang aku suka ada event kantor di weekend kan. Terus papa yang kayak, ya gak tahu deh, ntar papa coba bingung mau ngomong mama gimana. Kayak gitu-gitu. Terus apa yang aku kayak gitu. Terus akhirnya yang ngasih tau mama siapa? Papa atau Natasha sendiri? Nanti kita yang ngomong. Belum tahu sampai sekarang. Belum. Karena masih mikirin caranya. Karena sebenarnya juga ke pendingnya karena kan yang pendeta itu udah beberapa kali kan ke-cancel. Baru akhirnya ketemu tuh kemarin itu. Jadi akhirnya papa tetap minta Natasha ketemu pendeta. Tetap. 2 kali ketemu. 2 kali kan. Di mana ketemunya jadi? Di rumahnya pendeta. Dibawa ke rumah pendeta. Dibawa ke rumahnya. Terus dibukain babel-babel gitu nggak? Enggak. Orang temboknya semua isi Alkitab juga sempat ngobrol tuh sama papa yang hari kedua. Aku tuh sempat tanya ke papa, ini tujuan papa nemuin aku ke pendeta itu buat apa? Aku bilang gitu. Terus papa bilang, ya papa sih tetapnya mau tuh kamu nggak ninggalin Yesus, dia bilang gitu. Terus aku bilang kan, ya terus kalau misalkan aku ketemu nih, tapi aku tetap mau di Muslim gimana? Aku bilang gitu kan. Ya itu nantilah mikirinnya gimana. Terus aku sempat bilang kan ke papa, aku yakin kalau misalkan aku pindahnya bukan ke Islam, ke Hindu atau ke Buddha, pasti papa nggak bakal segininya, aku bilang gitu. Terus papa bilang, enggak Lang, papa kan tetap kamu nggak mau pindah, nggak mau ninggalin Yesus, dia bilang gitu. Terus aku kayak, enggak Pak, aku yakin banget, kamu kalau misalnya pindahnya ke Hindu Buddha, papa nggak bakal kayak gini, percaya sama aku, nggak mungkin, bilang gitu kan. Terus papa ya diem tuh. Terus papa juga bawa-bawa kayak dia bilang, ya papa tau lah apa yang kamu rasain. Dulu kan papa juga pernah tuh mau diajak nikah 2 kali sama mantan-mantan papa dulu yang Muslim. Cuman papa tetap pegang teguh. Terus aku bilang, bentar Pak, ini konteksnya beda nih, aku bilang gitu. Papa bilang papa ngerasain apa yang aku rasain karena diajak nikah. Kan aku belum tahu aku nikah apa enggak. Aku aja nggak tahu dia jodoh aku apa enggak. Coba papa tanya aku, ada nggak ada nggak obrolan buat nikah deket-deket ini, aku bilang gitu. Nggak ada. Jadi emang aku pindah ya karena keinginan aku sendiri. Jadi ini bukan karena orang lain. Terus dia bilang kan, iya tapi maksud papa ya papa juga ngerti perasaan kamu. So aku bilang, enggak Pak, konteksnya beda. Aku bilang gitu. Nggak bisa papa samain karena papa karena orang, aku bukan. Aku bilang gitu. Jadi konteksnya beda. Terus dia tetap ngulang tuh. Aku tetap ngebantah kan. Sampai akhirnya temannya tuh bilang, iya ini maksudnya kan perspektif dari bapak lu. Aku ngerti Mbak, aku bilang gitu. Aku ngerti, cuman ini konteksnya beda. Akhirnya papa bilang, iya maksudnya kan dulu papa kan juga pernah adalah godaan-godaan, tapi papa tetap pegang teguh. Nah gitu aku baru ngerti. Aku langsung gituin. Aku langsung bilang kayak, kalau papa jelasinnya kayak tadi, ini konteksnya beda, nggak bisa disamain, yang gituin. Terus akhirnya ketemu pendeta 1 jam. 1 jam. Itu pun kayaknya kurang karena selama ketemu pendeta kan lagi-lagi ya telepon dia juga kan. Nah sama nih bawel. Terus jadi kan aku ngelihat jam terus kan. Tapi nggak sebawel tuh yang waktu itu. Iya nggak sebawel itu sih. Cuman karena ada notif dari kerjaan juga, jadi kayak siapa ada notif aku ngelihat. Mungkin dia ngelihat kali, nih anak kenapa ngeliat jam mulu. Terus ya udah akhirnya nggak nyampe sejam dikelarin sama pendeta. Cuman emang sama pendeta itu awalnya juga ditanya kayak kenapa mau pindah ke Muslim alasannya apa, pindah ke Islam alasannya apa. Terus kayak dia nanya, yang kamu pelajarin itu sumbernya tuh benar apa enggak, takutnya salah, kayak gitulah. Terus
dia juga nanya-nanya tentang aku CD. Terus dia juga ada ngejelasin Alkitab. Itu awalnya waktu pas aku baru ketemu, aku tuh masih kayak, oh iya pendeta, bla 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 gitu lah. Masih baik lah aku sama dia, masih ngerespon. Terus pas dia udah mulai bawa Alkitab dan dia menanya aku tentang kenapa aku milih untuk mualaf, ya aku jelasin dong sambil aku bawa ayat Alkitab lah tuh. Aku awalnya mau sotoy kayak, udahlah ngomong sama pendeta, aku ngomong aja apa yang aku tahu. Awalnya aku mikir gitu kan. Terus pas aku lagi ngomong, itu yang langsung bikin aku sebel, kayak aku udah gak mau ngomong. Karena dia ngomong, ya itulah kalau misalkan memang mereka tuh juga pelajarin tentang Alkitab kita. Cuman mereka itu setelah pelajarin, mereka salah menafsirkan. Terus? Nah dari situ kayak, oh nggak bilang karena mereka nggak dijamah Roh Kudus gitu nggak? Nggak, dia nggak ngomong. Dari situ aku yang tadinya aku mau bawa semua Alkitab yang aku tahu tuh, ayat-ayat yang aku tahu, aku jadi kayak, udahlah males. Ini yang ada malah makin panjang, terus juga malah jadi makin kemana-mana. Aku malah takutnya aku berantem, karena dari awal tuh aku dibilang ke kakak, aku tuh udah nggak mood buat ketemu, udah males. Daripada aku berantem, mending aku nggak usah ketemu. Aku bilang gitu kan, karena aku udah tahu nih pasti ini paksaan, yang bukan emang. Awal-awal kalau ketemu kan aku masih kayak, yaudahlah nggak apa-apa deh ketemu. Cuman makin kesini kan aku makin ngerasa, ya buat apa lagi, udah nggak perlu gitu kan. Terus setelah yang dia ngomong salah menafsirkan itu setiap dia ngomong aku udah nggak dengerin. Aku udah kayak ngeliatin pajangan-pajangan dia lah, terus aku mainin kuku, udah nggak fokus, aku udah nggak mau, karena sebelumnya kan bener nggak dengerin dia kan. Terus udahlah dia udah ngomong panjang lebar jelasin tentang Alkitab, malah jadinya kakak yang dengerin karena apa telepon kan, malah jadi dia yang dengerin. Dia sampai speaker masih gini kok. Dia sampai bilang kan, iya tuh si pendeta ngomongin gini, kapan dia ngomongnya, karena aku udah nggak dengerin sama sekali, udah males kan. Soalnya yang juga aku bikin males selain dia ngomong itu, dia tuh juga kayak bilang, aku dari selama 2 tahun ini setelah CD yang menyayangkannya itu tuh karena nggak ada yang ngedampingin aku, buat aku ya balik ke jalan yang seharusnya lagi lah, dia begitu. Nah dia juga bilang, kita aja yang masih dekat dengan Yesus aja itu pasti selalu aja ada tuh iblis yang mendatangi kita. Nah apalagi kamu nih yang udah jauh banget koneksi kamu sama Tuhan. So aku langsung mikir kayak, oh dia mikirnya berarti aku pindah Islam karena ada iblis nih, aku sebelah gitu kan. Aku udah makin kayak, udah males aku buat ngomong, karena biar aku clear, ya udah ketemuin aja nih pendeta sama guru aku bilangnya gitu. Ya kan siapa tahu dengan mereka ngobrol, aku jadi berpikiran clear, aku tahu nih jadinya apakah aku akan balik ke Kristen atau aku tetap di Islam atau aku nggak percaya dua-duanya, aku bilang gitu. Itu berarti kamu tuh belum yakin. So kayak maksudnya nggak yakin kenapa ya Pak? Aku bilang gitu. Itu ada pendeta tuh. Terus dia bilang, iya dengan kamu mau ketemuin lagi sama guru kamu dan sama pendeta, berarti emang kamu belum yakin sama Islam. Terus bilang, enggak, kata siapa? Aku bilang gitu, pelajarin hal-hal yang melenceng kayak gitu. Nah, itu kan kalau orang lain selain Tasya itu mau belajar sama dia boleh nggak sih? Maksudnya gimana tuh? Misalnya saya mau belajar sama dia, gitu, gimana boleh nggak sih? Udah diajak ya mau ketemu guru. Iya, aku udah mau ajak aja kan dia bilang enggak. Saya kan dia juga sampai bilang kan, itu tuh pokoknya belajar dan maaf saya full schedule. Iya soalnya itu aja kan dia juga bilang yang di internet itu kamu jangan percayain, yang tentang pendeta mualaf lah, yang apalah itu jangan ada yang kamu percaya, semua itu bohong semua. So kayak ya nggak tahu ya bohong apa nggak, cuma itu terserah aja, itu bukan nggak ada hubungannya sama aku kan. Makanya dia bilang kayak itu kamu udah yakin tuh yang kamu dapat itu yang benar semua. So kayak kenapa malah jadi kayak gini? Malah jadinya kan dia mikirnya berarti aku malah pelajarin hal-hal yang melenceng kan. Makanya kayak enggak, aku yakin kok itu pasti benar kayak gitu. Ya yaudah kalau misalkan kamu mau coba belajar lagi nggak apa-apa, nanti kabarin aja. Aku bilang, oh iya tapi aku nggak bakal sih, aku bilang gitu. Gak akan mau, maaf. Dibimbing lagi. Dibimbing. Nah ini berarti sekarang tantangannya Natasha sama Rian nih berarti nih. Iya. Buat ngasih tau mama berarti. Iya, ini sampai sekarang mama belum tahu beneran. Belum. Dan papa juga memang belum berani ngomong. Belum. Karena emang tadinya kan papa tuh maunya setelah ketemu sama pendeta, mungkin kan dia mikirnya dengan setelah ketemu pendeta aku nggak jadi kali ya. Dia jadi bilang ya ntar setelah ketemu pendeta kita cobalah pikirin gimana. Oke, nah sekarang ini kan udah ketemu pendeta. Terus Natasha udah bilang sama papanya kalau nanti yang mau ngomong sama mama tuh Natasha sendiri. Iya, aku udah bilang. Aku udah bilang. Karena kan setelah dari ketemu pendeta tuh papa jadi kayak, ya ini kan apa yang kamu lakuin. Jadi konsekuensinya harus kamu yang hadepin. Sampai aku bilang kan, emang mau aku yang ngomong, emang dari awal mau aku yang ngomong, bukan papa. Iya tadi kan kepikirannya maunya papa aja yang ngomong. Cuman ya benar sih kata pendeta, kamu aja yang ngomong, harus kamu yang hadepin.
ya emang iya kok, bilang gitu kan. Ya udah ntar kabarin aja, kamu mau ngomongnya kapan, yang penting waktu kamu ngomong papa harus ada di situ standby. Ya aku bilang kan, ya iyalah pasti iya. Bilang ya kabarnya kapan kamu mau telepon. Dia juga harus ada dong. Ada sama dia. Kan awalnya papa mikirnya aku mau ngomong. Awalnya kan papa mikirnya aku mau by telepon. Aku bilang enggak, ini maunya ketemu aja. Dia bilang ini bakal ketemu, nggak usah by telepon. Yang saya pikirin justru mamanya nih. Gimana caranya memberitahu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai terjadi apa-apa. Insya Allah enggak ada apa-apa. Karena dulu pernah kejadian yang ringan. Jadi maksudnya gini, ya kita boleh memikirkan sesuatu yang mungkin worst case-nya bagaimana. Tapi belum tentu juga terjadi. Ya, belum tentu lah ya. Jadi kita jangan mendahului lah. Insya Allah enggak. Rencananya kapan ngasih tau mama? Ntar malam. Harusnya langsung nih deket ya di sini. Harusnya langsung kan? Harusnya langsung. Udah siap belum? Ya tergantung dia nih. Nah kan tersangka utama. Tersangka dasar di sini. Secara udah deket gini kan? Papa lagi ada di rumah? Enggak, papa lagi di BSD. Oh, papa di BSD. Berarti harus tunggu papa aja lah. Ya nggak apa-apa. Ya yang penting kita harus tetap berusaha menjadi anak yang berbakti kepada orang tua ya. Biar bagaimanapun kan tetap orang tua kita. Walaupun mereka beda keyakinan, kita harus tetap lebih sayang, lebih hormat malah sama mereka. Justru dengan cara seperti itu, mudah-mudahan mereka paling tidak bisa menerima kita, dan paling tidak insya Allah mereka bisa menjemput hidayah juga. Iya, mudah-mudahan. Semoga mikirkan anak Dulu gak nyangka dia maksudnya? Gak nyangka. Rajin gereja gitu. Rajin gereja, paling rajin dia daripada saya. Sendiri nyangka gak? Natasha? Enggak. Nah tuh kan. Masya Allah. Yang penting setelahnya nih, after this-nya kan, belajarnya segala macam. Kemarin Rian udah ngirim foto lagi belajar sholat. Sebelum gue bilang, kok sebelah kiri? Nah, itu lagi ajarin dulu kalau nggak pas sholat benerannya. Ada videonya, ada videonya anak saya yang kecil, videonya begitu. Tapi Masya Allah, ngeliat saya juga ngiring lihat ini kakaknya ngajarin adiknya, Masya Allah. Nah bener ya. Udah bisa. Udah dihubungin sama guru privat dari kita? Udah. Harusnya kan minggu ini, cuman kan emang karena kemarin yang ketemu sama pendeta itu tuh, jadi aku udah bilang paling minggu depan jadinya startnya. Oke. 2 minggu loh, dalam 2 hari dalam seminggu loh. Iya. Sama KTP udah diurus belum? Belum. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Takutnya kalau ngurus KTP malah kamu jadi. Iya, saya kan kakaknya ada di rumah mama. Mendingan ngomong dulu sama mama, dan ini baru. Ya, mudah-mudahan ya. Natasha, Masya Allah, mudah-mudahan ceritanya Natasha, ceritanya Rian tadi bisa membawa manfaat buat kita semua. Ini banyak. Terima kasih banyak Natasha. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Mudah-mudahan tetap rajin ya belajarnya ya. Rian. Masya Allah, luar biasa sekali semangat dan ketegasan pemikiran dari saudari kita yang baru masuk Islam ini. Meski baru 1 hari menjadi muslim, ia sudah berdiri tegas dengan hujah dan pemahamannya yang jernih. Ini membuktikan bahwa ketika kebenaran datang, ia bisa langsung menguatkan hati orang-orang yang mencarinya dengan tulus. Dari wanita yang memeluk Islam berumur 20 tahun ini, semoga menjadi bahan renungan dan pembelajaran bersama untuk kita yang baru memeluk Islam ataupun telah lama Islam dari lahir. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar dakwah dan inspirasi seperti ini terus tersebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.